dijelaskan mengenai Allah memperkenalkan dirinya melalui atribut-atribut atau jati diri Allah yang tidak dapat dipisahkan satu kesatuan. Terdapat dua atribut Allah secara umum, incommunicable attributes and communicable attributes. Apa perbedaannya? Nah, kalau kita perhatikan di dalam keseluruhan ajaran Alkitab, tidak secara sistematis diberikan pengertian keutuhan, tetapi melalui narasi yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, melalui para penulis dan kisah-kisah yang dihadirkan Tuhan, maka kita mengetahui mengenai atribut. Atribut adalah karakter atau sifat yang menunjukkan keberadaannya secara utuh, secara komprehensif. Maka para teolog, bapak-bapak gereja, orang-orang Kristen yang mendalami tentang pengenalan akan Allah melalui firman Tuhan, memberikan dua kelompok penting yang disebut dengan incommunicable attributes dan communicable attributes. Apa perbedaannya yang signifikan? Incommunicable attribute berarti tidak dapat ditemukan atau dicarikan padanan atau referensi yang bisa terlihat pada diri manusia. Itu incommunicable attribute. Jadi karakter, sifat, keberadaan Allah yang incommunicable ini tidak bisa kita cari temukan referensi padanannya pada manusia. Sementara yang communicable attributes itu ada padanannya, ada referensinya, walaupun tentu ada perbedaan kualitasnya dan kuantitasnya. Mengapa? Karena yang kita miliki, yang kita terima, yang ada pada kita itu adalah ciptaan, kasih karunia, terbatas, dan tidak komprehensif keberadaannya. Nah, ini perbedaan yang signifikan. Lalu, apa yang kita bisa deskripsikan atau jabarkan yang incommunicable attributes ini? Yang incommunicable attributes ini ada empat atribut utama yang incommunicable, yang bisa kita pahami dari pengajaran Alkitab yang sudah disistematiskan. Yang pertama namanya self-existence. Dan bersamaan dengan itu tentunya disebut juga self-sufficient. Allah ada pada dirinya, cukup pada dirinya. Allah adalah Allah yang menjadi sumber dan tidak bergantung pada apapun, pada siapapun, dengan cara bagaimanapun. Allah ada pada dirinya dari kekal sampai kekal dan cukup pada dirinya. Implikasinya, kalau kita mengenal Allah yang cukup pada dirinya, yang ada pada dirinya, maka pertama, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita ada dan hidup dari Tuhan, dan kita tidak dapat menambah atau mengurangi segala kesempurnaan, kemuliaan, kebesaran, dan keagungan Tuhan Allah. Praktikalnya, implementasinya, kita benar-benar menyadari bahwa yang kita sembah adalah Allah yang cukup pada dirinya. Sehingga tidak ada kekurangan pada diri Allah, dan kita bisa meminta, memohon, berharap kepada Tuhan yang limpah itu, yang tidak berkekurangan. Kalaupun ada orang yang meremehkan, melecehkan, atau tidak melakukan suatu ibadah yang baik, tidak akan mengubah keberadaannya yang cukup pada dirinya. Nah, pemahaman ini untuk membawa kita mengerti bahwa bukan Tuhan yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Tuhan. Itu yang pertama, dari incommunicable attributes. Yang kedua, yang disebut dengan immutability, ketidakberubahan Allah. Ketidakberubahan Allah di dalam ketetapannya, rencananya, kehendaknya, janjinya,
pemikirannya, dan segala keberadaannya tidak mengalami perubahan apapun. Tidak ada bayang-bayang, tidak ada yang namanya masa lalu atau masa akan datang, semuanya present. Ini ketidakberubahan Allah. Hal yang menjadi kesulitan kita ketika ada satu prasa di dalam perjalanan sejarah manusia, dengan satu prasa ini kita agak sulit memahami ketidakberubahan Allah, karena prasa ini menyatakan bahwa Allah menyesal. Di dalam Kejadian pasal 6, kita menemukan kata itu dan beberapa bagian lain dalam Alkitab. Bagaimana mungkin Allah yang tidak berubah mengalami penyesalan? Penyesalan biasanya terkait dengan suatu kondisi di masa lalu dan masa kini. Padahal Allah tidak berubah rencananya, janjinya, hakikatnya, kehendaknya. Bagaimana kita memahaminya? Maka kata Allah menyesal itu tidak mengubah keberadaannya, rencananya, hakikatnya, kehendaknya, dan segala apa yang dikerjakannya dalam dirinya. Tetapi kita yang berada di dalam keadaan berdosa, kita yang berada di dalam sejarah, melihat, mengerti ada sebuah pergeseran, sehingga nampak sepertinya ada perubahan, tetapi kata yang dipakai adalah menyesal. Nah, ini bahasa yang digunakan adalah ada dua istilah yang sangat penting. Yang disebut pertama namanya antropomorfis. Antropomorfis. Jadi bahasa manusia yang digunakan untuk melihat adanya suatu keputusan Tuhan atas kejahatan manusia dengan keadilannya. Padahal saat yang sama, dia adalah Allah yang penuh cinta kasih. Jadi dalam bahasa manusia disebut namanya menyesal. Istilah yang kedua adalah namanya antropopatis. Antropopatis. Kata menyesal ini dilekatkan pada dirinya Allah yang tidak pernah menyesal. Sehingga ketika Musa menulis kitab Kejadian pasal 6, orang Israel yang pertama kali membaca dan mendengar penjelasan ini, dan kita tentunya saat ini memahami secara utuh Allah yang tidak berubah, di dalam konteks kemanusiaan kita, dia menyatakan rencananya terjadi pergeseran antara kasih yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk menjaga memeliharanya, dan saat yang sama keadilan yang Tuhan nyatakan kepada manusia yang berbuat jahat. Sehingga nantinya di Kejadian pasal 7, pasal 8, ada penghukuman Tuhan terhadap manusia dengan air bah, dan pada saat yang sama, Nuh mendapat kasih karunia. Jadi immutability of God merupakan atribut Allah yang incommunicable. Memang tidak mudah dimengerti karena tidak ada padanan pada kita banyak mengalami perubahan. Apa yang kita pikir hari ini besok bisa berubah. Apa yang kita janjikan hari ini bisa jadi tidak pernah kita lakukan. Apa yang kita komitmenkan bisa tidak kita lakukan. Maka ini yang perlu dipikirkan baik-baik di dalam kehidupan kita. Berikutnya, kalau kita bicara dengan konstruksi Allah tidak berubah, itu kita membacanya adalah dalam pengertian paradoks. Ya tadi antropomorfis, antropopatis, dan sekarang paradoks. Saat yang bersamaan terlihat Allah menyatakan keadilan, terlihat Allah menyatakan kasihnya pada kasus Kejadian pasal 6 dalam konteks prasa Allah menyesal. Itu kedua. Ketiga, atribut yang ketiga adalah eternity, kekekalan. Allah adalah Allah yang kekal, yang menyatakan dirinya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya ada, tidak mengalami perubahan, kekekalan. Dia hadir di dalam segala ciptaannya, dia maha hadir, dia melintasi ruang dan juga melintasi waktu, dan dia benar-benar menyatakan kekekalan yang dimanifestasikan pada semua janji, pada semua keberadaannya, pada semua rencananya. Dia hadir dalam ruangan dan waktu tertentu. Baginya semuanya adalah present. Baginya semuanya adalah present. Nggak ada hari kemarin, hari besok, yang ada hari ini.
today. Present. Maka kekekalan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai makhluk historis, pribadi Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus adalah pribadi yang kekal, eternal. Tetapi saat yang sama, Allah yang eternal point ini, Allah yang kekal ini, adalah Allah yang juga mampu dan berkuasa dan hadir di dalam sejarah alam, sejarah bumi, sejarah manusia, sejarah umat Tuhan. Jadi konsep deisme kita tolak, bahwa Allah mencipta lalu meninggalkan, atau Allah yang tidak memiliki koneksivitas dengan ciptaannya, kita tolak. Karena Allah bernatur transenden, imanen, absolut dan mutlak. Allah hadir. Allah tetap ada. Allah selama-lamanya di sana. Itu eternal. Yang keempat, unity. Kesatuan. Unity of God. Ada sedikitnya aspek yang perlu kita melihat dari yang esensial dari unity, yaitu keberadaan Allah yang esa, personnya satu kesatuan, tiga pribadi. Hakikat, kehendak, naturnya, semuanya, keseluruhannya satu kesatuan. Bapa, Anak, Roh Kudus. Hakikatnya, atributnya, keberadaannya. Itu unity. Di balik semua kesatuan itu ada perbedaan. Tentunya kalau namanya unity selalu di baliknya ada perbedaan. Bapa adalah Bapa, Anak adalah Anak, Roh Kudus adalah Roh Kudus. Bapa tidak berubah menjadi Anak, Bapa dan Anak tidak berubah menjadi Roh Kudus, atau sebaliknya. Ketiganya tiga pribadi yang berbeda tetapi satu kesatuan. Ini dalam hakikat keberadaannya natur Allah tiga pribadi. Itu kesatuan pertama. Kesatuan kedua, yaitu di dalam seluruh atributnya. Seluruh atributnya itu tidak berdiri sendiri. Misalnya tadi saya menjelaskan self-existennya Allah, itu juga di dalamnya begitu dinyatakan Tuhan, juga di dalamnya berkaitan dengan immutability-nya Allah, eternalnya Allah, dan seluruh atribut komunikal atributnya Allah. Jadi satu atribut itu saling mengkualifikasi dengan atribut-atribut yang lain. Jadi tidak ada namanya berdiri sendiri. Jadi unity. Yang ketiga, kesatuan di dalam ketetapannya. Kalau dalam perspektif kita sebagai orang Kristen yang memahami Alkitab, kita menemukan ada ketetapan. Ketetapan penciptaan, providensia, dan penebusan. Kesatuan ini menunjuk kepada bahwa ketetapan Allah itu hanya satu. Tidak tiga. Ini untuk menggambarkan bahwa ada keutuhan, tetapi kalau dari sisi kita manusia, mulai dari penciptaan, setelah diciptakan, dipelihara Tuhan, setelah manusia jatuh dalam dosa, ditebus Tuhan. Iya, karena kita makhluk historis. Tapi pada dirinya Allah, itu satu paket, satu kesatuan ketetapan. Dari ini menjadi sesuatu keunikan, kekhususan, kekhasan yang tidak ada referensinya, padanannya pada diri manusia, pada diri ciptaan. Empat hal tadi. Self-existent, self-sufficient, immutability, ketidakberubahan Allah, eternity, kekekalan Allah, dan unity, kesatuan. Oke. Sekarang saya mau bahas bagian yang kedua yang disebut dengan communicable attributes. Ada referensinya, ada padanannya, ada kemungkinan kita mengertinya, tetapi kita perlu sadar bahwa kita ciptaan, dia adalah pencipta, kita terbatas, dia tak terbatas. Ada 4 communicable attributes. Yang pertama, spirituality. Allah adalah roh adanya. Bapa roh, Anak roh, Roh Kudus roh. Roh itu person. Roh itu bukan imperson seperti pengajaran wawasan dunia agama lain. Person. Jadi dia roh adanya. Kalau kita bicara roh, tentu ini menunjuk kepada pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak hanya Bapa, tidak hanya Roh Kudus, tapi juga Anak. Roh adanya. Sama, kalau kita cari referensinya untuk kita adalah makhluk rohani, tetapi sekaligus makhluk jasmani. Menarik kita bisa mengerti bahwa roh Allah kita bisa pelajari karyanya melalui Alkitab. Dan hanya melalui roh Allah kita mengenal Allah. Dan karya roh Allah adalah firman Tuhan.
Karya Roh Allah yang inkarnasi dalam diri atau melalui anaknya Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang inkarnasi. Kita bisa mengenal itu. Karena dia adalah roh, kita juga punya koneksivitas karena kita makhluk rohani juga. Andai kata kita bukan makhluk rohani, kita tidak mungkin mengerti apa yang dituliskan dan dijelaskan oleh Roh Kudus kepada penulis untuk kita baca melalui Alkitab. Maka jelas sekali bahwa kita mengerti roh manusia dari manusia. Kita mengerti roh Allah, keberadaan Allah dari Allah itu sendiri. Ini spiritualitas. Spirituality of God. Itu incommunicable attribute yang pertama. Communicable attribute yang kedua namanya intellectuality. Allah adalah Allah yang rasional, hikmatnya, pengetahuannya, bijaksananya seluruhnya rasional. Rasional berarti pikirannya logik, objektif, komprehensif, pragmatikal. Rasional berarti dapat dibuktikan validasinya, dapat diwujudkan reliability-nya, dapat ditunjukkan fakta dan datanya. Itu rasional. Jadi Allah adalah Allah yang intellectuality. Kalau kita cari padanannya untuk kita sebagai makhluk rasional. Kita bisa memikirkan suatu objek, kita bisa mencoba untuk memahami sebuah objek, entah batu, entah pepohonan, entah diri kita, entah apapun fenomena yang ada, kita bisa pikirkan, kita bisa rumuskan, kita buat sebuah pengetahuan, kita ajarkan. Karena kita makhluk rasional, makhluk berpikir, baik secara teoritis maupun prateoritis. Itu kerasionalan kita. Mesti logik, mesti objektif, mesti komprehensif. Kita bukan makhluk irasional. Tetapi Allah melampaui itu. Allah adalah Allah yang intelektual, yang semua pengetahuannya adalah pengetahuan yang sempurna. Jadi sebelum kita bicara A atau B atau C, sebelum peristiwa-peristiwa terjadi, pengetahuan Allah itu nyata dalam hidup dan dijelaskan. Maka intelektualitas Allah ini sungguh membuat kita sadar bahwa keterbatasan kita tentang hal apapun di bumi ini menunjukkan kita memang ciptaan. Tetapi Allah tidak terbatas. Allah mendistribusikan pengetahuannya melalui karya ciptaannya dalam proses sejarah pembelajaran manusia di bumi. Kita sampai kapanpun terus belajar tentang alam, tanaman, tumbuhan, binatang, hewan, di darat, di laut, di udara, belajar tentang manusia, baik di pedalaman, desa, maupun kota-kota, sampai kepada teknologi-teknologi itu mengalami progres, mengalami sebuah perkembangan peradaban. Itu manusia, sesuai dengan kapasitasnya, brain-nya, otaknya, maupun pikirannya yang menyatu, lalu ada peradaban, ada pengetahuan. Nah ini kita, tapi Allah melampaui itu. Allah tahu semuanya dan Allah akan menuntun masuk kita ke dalam suatu pengetahuan yang lebih lagi, Dan pengetahuan yang tinggi, yang kenal, benar-benar dekat adalah pengenalan akan dirinya sendiri. Bukan hanya pada ciptaan atau pada diri, tapi pengenalan akan Allah. Dan Allah yang Maha Tahu akan memberitahu kepada kita dengan cara-caranya yang ajaib, alami, dan yang umum. Yang ketiga, moralitas Allah. Moralitas Allah ini menggambarkan sebuah kenyataan bahwa kita juga makhluk yang bermoral. Tidak ada orang yang ingin melakukan kejahatan pada dirinya atau pada orang lain atau merusak alam. Tidak ada satu keinginan seperti itu di awalnya. Tetapi karena dosa, kita lebih cenderung berbuat jahat pada diri, pada orang lain, pada alam, bahkan melawan Tuhan. Moralitas Allah itu ada 3 bagian penting, 3 karakter atau atribut yang berkaitan dengan moralitas Allah. Yang pertama namanya kebaikan, yang kedua namanya keadilan, dan yang ketiga namanya kesucian. Kalau bicara kebaikan, maka di dalamnya ada murah hati, anugerah, belas kasihan, pengampunan, dan pemberian-pemberian Tuhan yang lain. Itu namanya kebaikan Tuhan. Jadi Anda dan saya, kita semua kalau mampu dengan mulut mengaku, dengan hati percaya kepada Kristus, itu kebaikan Tuhan, bukan usaha kita. Kalau saya dan kalian semua kita itu bisa menikmati berkat-berkat, pertolongan Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Karena memang Tuhan ciptakan segala sesuatunya dalam moralitasnya baik. Jadi kebaikan itu mencakup banyak aspek karakternya. Tadi saya katakan dari belas kasihan, kemurahan hati, pengampunan, sampai kepada anugerah, kasih karunia, dan pemberian-pemberian yang lain. Itu satu bagian dari moralitas Allah. Yang kedua adalah keadilan. Allah adalah Allah yang adil. Adil bukan sama rata, sama rasa,
bukan bicara tentang saya maunya begini, harusnya dipenuhi. Tidak demikian. Keadilan Allah selalu terkait dengan intelektualitas Allah dan yang lainnya. Jadi keadilan ini berkaitan dengan intelektualitas apa? Kebenarannya Allah. Kebenarannya Allah. Pengetahuan yang benar akan Allah, pengetahuan yang benar akan seluruh ciptaannya. Maka keadilan selalu terkait dengan itu. Moralitas, kalau kita bicara keadilan Allah, berarti berbicara tentang keberadaan itu. Ketiga, kesucian Allah. Jadi Allah adalah Allah yang suci, kudus. Kuduslah kamu karena Allahmu suci. Suci berarti khusus, spesial. Tidak boleh dicampur oleh apapun, setitik apapun yang bisa mengkotori Tuhan. Gak mungkin ada. Karena Tuhan adalah kudus, maka seluruh keberadaan kita seharusnya kudus. Itu sebabnya Yesaya 59 ayat 1 dan 2 katakan, bukan tanganku kurang panjang untuk menolong, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengar, tetapi karena dosamu yang menghalangi semuanya itu. Jadi kekudusan spesial, dikhususkan, dan kita harus mengerjakan hidup kudus. Karena Allah kudus, ini moralitas Allah. Nah, tiga hal ini dapat bisa di breakdown lagi, yaitu kebaikan, keadilan, dan kesucian tadi. Yang keempat adalah sovereignty of God atau kedaulatan Allah. Allah berdaulat. Allah berdaulat artinya Allah bukan hanya mengatakan ini milikku, ini karyaku, tetapi juga artinya Allah mengatur, menata, memberkati, memerintah, menyertai. Allah berdaulat atas tiap aspek hidup kita. Sama kalau kita referensinya pada diri kita apa? Kita juga punya otonominya masing-masing. Tiap-tiap orang punya otonominya masing-masing pada dirinya. Tiap-tiap program studi dan ilmu pengetahuan itu punya otonominya masing-masing. Tiap-tiap mata kuliah, mata pelajaran juga punya otonominya masing-masing. Jadi tiap bagian itu punya otonominya dalam satu sistem. Jadi tidak ada yang namanya kalau saya belajar seni, berarti itu yang terbaik. Atau belajar kedokteran, itu yang terbaik. Enggak, masing-masing punya otonominya. Enggak boleh mengatakan bahwa pelajaran atau mata kuliah WDK lebih rendah dari mata kuliah di jurusan saya. Sebaliknya juga begitu. Tidak boleh orang-orang teolog mengatakan mata kuliah di School of Design atau mata kuliah di kedokteran itu lebih rendah daripada mata kuliah teologi. Tidak demikian. Karena tiap-tiap bagian itu punya otonominya sendiri, punya kepentingannya sendiri, punya goalnya sendiri dalam satu sistem kehidupan yang nggak bisa dipisahkan, dapat dibedakan. Sehingga tidak ada yang namanya sebuah upaya untuk arogansi terhadap program studinya, mata kuliahnya, dan sebagainya. Tidak ada. Semua saling berkolaborasi, saling bermitra. Nah, konsep pengertian ini muncul dari mana? Dari kedaulatan Allah. Allah berdaulat atas segala sesuatu, atas setiap ciptaan, atas setiap perbuatan manusia. Tidak ada yang kebetulan. Yang ada semua dalam rancangan Tuhan. Dengan demikian, maka kita setidaknya memahami tentang atribut-atribut yang incommunicable dan communicable atribut. Saya tambahkan satu lagi yang disebut dengan incommunicable attribute properties. Apa itu? Incommunicable attribute properties itu berkaitan dengan kekaryaan Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa mengutus anak, Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. Itu jangan dibalik-balik. Tidak ada Roh Kudus mengutus anak, anak mengutus Bapa. Itu tidak boleh dibalik-balik. Jadi dalam konstruksi kekaryaannya berdasarkan ketetapannya melalui anak, Bapa menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, oleh Roh Kudus diterapkan. Melalui anak semua dipelihara, dijaga, ditopang, diperintah. Inilah Sang Logos. Dan melalui anak setiap orang bisa mengenal Allah, berdamai dengan Allah, memiliki hidup kekal, dan menikmati penebusan. Dan melalui Roh Kudus semua kekaryaan penciptaan, providensia, dan penebusan diterapkan dan dimengerti dengan baik. Ini namanya Allah yang pada dirinya ada incommunicable properties attribute. Tidak bisa ditukar-tukar. Tidak ada Bapa inkarnasi. Tidak ada Roh Kudus inkarnasi. Yang ada adalah anak yang inkarnasi. Tidak ada natur manusia pada Bapa dan natur manusia pada Roh Kudus. Hanya anak. Ini adalah incommunicable properties.
Tetapi yang menarik lagi, dalam konstruksi incommunicable properties, Anak, Bapa, Roh Kudus itu saling menyatakan diri. Bapa memuliakan Anak, Bapa memuliakan Roh Kudus, demikian juga Anak memuliakan Bapa dan memuliakan Roh Kudus, dan Roh Kudus memuliakan Kristus, Anak, Roh Kudus memuliakan Bapa. Saling memuliakan. Dalam konsep teologinya secara singkat saya sebut namanya perikoresis. Nah, ini prinsip-prinsip penting mengenai atribut, mengenal Allah. Begitu kompleks, begitu rumit, tetapi saya mau katakan bahwa itu bisa terjadi karena memang Alkitab begitu lengkap dijelaskan. Apa yang saya jawab dan saya jelaskan itu sekali lagi tidak selengkap yang ada di dalam Alkitab. Sistematika, pemikiran teologi mengenai tentang Allah itu hanya memberikan arahan supaya kita belajar kembali dari Alkitab. Bukan mengabaikan Alkitab. Karena source-nya dari wawasan dunia kita mengenai kekristenan, mengenai Allah dari Alkitab. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan berikutnya. Berdasarkan konteks Kejadian, pasal 6 ayat 6 sampai 7. Allah menyesal adalah Allah yang menyatakan pengakuannya sebagai pencipta. Jika Tuhan tidak berubah, mengapa pada pasal tersebut Allah mengakui dirinya menyesal? Allah mengetahui segala hal dan sehingga Allah seharusnya ia tidak bisa menyesal. Saya sudah memberikan jawaban, memang dalam hal itu Allah adalah Allah yang tidak berubah, tetapi saat yang sama adalah Allah yang melaksanakan seluruh kehendaknya. Penyesalan itu bahasa antropopatis, bahasa antropomorfis, tetapi pada dirinya sendiri, ingat dia person. Ingat Allah itu person, bukan robot, bukan sistem hukum, tapi dia person. Kalau dia person, maka kemungkinan apakah dia memang memiliki pengertian penyesalan bisa jadi. Menyesal itu sebagai sebuah refleksi atau sebuah pernyataan bahwa dia person. Penyesalan tidak berarti mengubah atau mengurangi atau meniadakan immutability of God. Tidak. Ini mesti diperhatikan karena kita menganggap kalau penyesalan dalam konsep kita, bahasa kita, itu berarti ada pergeseran. Tetapi naturnya, atributnya, kekaryaannya tidak berubah pada dirinya Allah. Jadi penyesalan itu relate kok terjadi karena koneksivitasnya, relasinya dengan ciptaan yang berubah. Bukan dengan dirinya yang tidak berubah. Nah, ini memang tidak mudah saya jelaskan dengan sangat singkat. Saya mau katakan bahwa kata itu quote and quote memberikan kepada kita indikasi kesulitan menemukan padanan tentang immutability of God di dalam konteks sejarah. Tapi faktanya kita menemukan bahwa memang Allah menghukum manusia dengan air bah, dan sekaligus saat yang sama Allah memberikan kasih karunia kepada Nuh. Berikutnya, nanti kalau ada yang mau tanya setelah penjelasan-penjelasan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang sudah disajikan. Ketidakberubahan Allah dalam konteks dunia yang terus berubah. Sebenarnya kalau kita melihat dalam perjalanan penciptaan sampai dengan sekarang, kita menemukan memang ada namanya suatu perubahan. Perubahan itu terjadi memang ansih pada diri ciptaan selalu mengalami itu. Itu sebabnya ada orang yang menggunakan teori evolusi di dalam tiap-tiap entitas untuk menunjukkan sampai kepada kepenuhan entitas itu. Ada 4 entitas kan, paling tidak. Ada materi, padat, gas, cair, ada tumbuhan, ada pepohonan, ada hewan, binatang, dan ada manusia. Tiap-tiap entitas itu mengalami sebuah perubahan. Pada dirinya mengalami sebuah evolusi. Tetapi bukan dari entitas berubah menjadi entitas B. Dari materi menjadi tumbuhan, dari tumbuhan menjadi binatang, dari binatang menjadi manusia. Itu tidak terjadi. Karena semua ada batasannya. Tapi perubahan terjadi pada tiap-tiap entitas. Dan bahkan di tiap-tiap entitas itu ada skala-skalanya lagi. Ada perubahan kelas, ordo, dan spesiesnya. Dan ketentuan-ketentuan berlaku berkaitan dengan keberadaan alam semesta ini. Dan memang tidak bisa dipungkiri. Semua mengalami perubahan. Tetapi itu bukan berarti bahwa rencana Tuhan
rancangan Tuhan atas manusia, rencana Tuhan atas semesta alam, dan semuanya itu berarti tergantung pada perubahan yang ada. Tidak. Sudah ada penetapan, maka dalam keadaan manusia yang berubah atau dunia yang berubah, ketetapan tetap menjadi hal yang paling esensial untuk mengarahkan semua perubahan pada kesempurnaan. Kalau tidak sampai kepada kesempurnaan, maka akan ada kebinasaan. Tuhan sudah mempersiapkan kesempurnaan di dalam penetapannya. Dan penyempurnaan itu nanti pada waktu kedatangan Tuhan. Tapi dari mulai kejatuhan sampai dengan nanti kedatangan Tuhan kembali, setelah Tuhan datang menebus dan ada datang kembali menyempurnakan, maka akan banyak perubahan-perubahan terjadi di alam ini. Sebagai bagian daripada konstruksi yang ada di alam ini bahwa memang ada perubahan. Tidak bisa tidak. Dulu ada orang-orang yang suku atau etnis atau bangsa yang tinggi badannya, yang kulitnya, bahkan temperamennya itu mengalami semacam, kalau kita berikan levelnya 3 misalnya. Tetapi berkembangnya proses pembelajaran terhadap alam, terhadap sesama, lalu terjadi namanya komunikasi antar etnis, antar suku, antar bangsa, terjadi perubahan pada diri orang suku bangsa tersebut. Misalnya, dulu mungkin kita bisa melihat nenek kita, leluhur kita itu tinggi badannya sebesar mana, kulitnya seperti apa. Sekarang tidak demikian. Kita bisa lihat tinggi-tinggi badan orang-orang, volume otaknya mengalami sebuah perkembangan. Itu pada dirinya, entitas mengalami perubahan. Tapi Tuhan tidak berubah dalam segala aspek dalam pemeliharaannya. Ini yang saya sebut istilahnya paradoks. Kenapa paradoks? Satu sisi, kita bisa melihat adanya sebuah progres perubahan pada manusia, pada peradaban, pada teknologi. 10 tahun terakhir ini, digital teknologi begitu rupa luar biasa. Bahkan sampai kita menemukan AI, bahkan mungkin kita bisa pikirkan bahwa nanti akan ada upaya untuk kita tidak menggunakan lagi benda untuk berinteraksi, tapi menggunakan suatu suara yang dipakai di udara. Kita tidak tahu teknologi semacam apa. Hologram sudah ada, kita tidak perlu menghadirkan dosen, karena hologramnya dosen sudah ada. Kita mau tanya apapun, sekarang sudah ada AI. Artificial Intelligence. Kita bisa tanya apa saja. Tetapi kita tidak bisa memahami tentang perasaan orang melalui AI. Mungkin pada waktunya akan bertemu dengan teknologi itu. Why not? Karena ada perubahan sampai kepada kesempurnaan. Jadi yang dimaksud dengan kesempurnaan itu, Paulus sudah pernah menyinggungnya, mengatakan begini, apa yang tidak pernah kamu tahu, yang tidak pernah kamu lihat, yang tidak pernah kamu dengar, yang tidak pernah kamu rasa, Tuhan akan sediakan di sana. Wow, apa itu? Apa di sana? Teknologi apa di sana? Kita tidak pernah sampai sana, belum sampai sana. Jadi pencapaian manusia dalam peradaban dan perubahan teknologi itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang disediakan Tuhan di langit dan bumi yang baru. Kemampuan desain apapun itu belum seberapa dibandingkan apa yang desain Tuhan di langit dan bumi yang baru. Ini menjadi menarik. Jadi secara implisit, penjelasan-penjelasan di dalam pengajaran Alkitab memberikan suatu cara pandang tentang peradaban yang makin lama harusnya makin luar biasa teknologi yang digunakan. Maka orang Kristen tidak boleh anti teknologi, tapi juga tidak boleh melupakan teknologi sebelumnya. Jadi satu kesatuan. Sebab apa itu milik Tuhan, Allah tidak berubah untuk menghadapi itu semuanya. Berikutnya, bagaimana doktrin Kristen tentang penebusan dan konsumasi mempengaruhi sikap terhadap masalah lingkungan global, pemanasan global, polusi? Ya, harusnya orang Kristen yang sudah ditebus oleh Kristus, maka perlu adanya konsep penebusan. Jadi Kristus tidak hanya mati menebus kita, bangkit menebus, memberikan hidup baru kepada kita, tapi Kristus itu sebenarnya memberikan kepada kita suatu hidup baru untuk menebus alam, menebus budaya, menebus ilmu pengetahuan. Namanya redeem your science, redeem your mind, redeem your culture. Silakan baca beberapa buku tentang hal itu berkaitan dengan penebusan. Fern Poitras ada beberapa buku tentang menebus masyarakatmu, menebus budayamu, menebus teknologimu. Artinya menebus adalah mengembalikan semua kepada Tuhan. Di sisi lain, memang ada masalah global tentang lingkungan. Memang kita bisa tahu bahwa kondisi lingkungan kita, paling tidak alam, hutan yang makin
habis 1 tahun itu 3 juta hektar terjadi penebangan terhadap hutan. Hutan lindung sudah berubah menjadi perkebunan. Hutan konservasi yang tadinya menjaga lingkungan alam dan makhluk-makhluk yang ada di dalam sekarang sudah berubah menjadi hutan produksi. Hutan produksi justru tidak lagi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, malah merusak alam. Yang terjadi adalah pertambangan, yang terjadi adalah penggalian sumber daya alam, merusak semuanya. Orang Kristen kalau dia sudah percaya kepada Kristus tidak boleh merusak alam. Tuhan perintahkan mengelola dan memelihara alam. Jadi penebusan Kristus harusnya membawa kita punya pola pikir yang menebus juga. Nah, ini penting untuk kita renungkan. Persoalannya adalah apakah kita sudah berpartisipasi di dalam penebusan Kristus yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai tanggung jawab kita. Maka misalnya saja di dalam polusi, maukah kita menghentikan penggunaan AC di mobil? Freon mobil jauh lebih berbahaya daripada freon AC di rumah, AC di gedung. Mau nggak? Panasnya luar biasa, lalu kita menyalakan AC di mobil. Freonnya itu dan gas yang dikeluarkan itu merusak tatanan yang ada di udara sehingga terjadi kerusakan, polusi. Bersediakah kita benar-benar tidak menggunakan limbah-limbah industri yang rusak? Sungai yang kita tahu itu sudah dicemari oleh limbah-limbah pabrik. Kita lihat langit kita bukan lagi biru, tapi sudah kelabu. Kenapa? Karena pabrik membuang gas beracun ke atas tanpa perlu memperhatikan itu. Ini sungguh sangat memalukan. Kalau itu pemiliknya orang Kristen, bertobatlah dia. Karena nggak mungkin. Siapa lagi yang mengerti itu? Orang Kristen. Tapi orang Kristen justru kalau dia ngaku beragama Kristen, merusak alam. Nanam pohon tidak mau di rumah masing-masing. Buang sampah plastik sembarangan. Anda rajin membeli minuman kemasan plastik. Tapi tahu enggak berapa banyak sampah plastik yang merusak bumi? Memang ada teknologi sekarang plastik bisa diurai oleh bakteri tertentu, tetapi itu mahal sekali biayanya. Dan itu belum bisa diproduksi massal. Nah, ini tanggung jawab orang Kristen. Jadi kalau kita mau tanya, bagaimana kita memahami tentang penebusan dan konsumasi? Ya, konsumasi berkaitan dengan nanti ada penghukuman terhadap orang jahat, ada penyempurnaan bagi kita. Tapi selama kita hidup di bumi, kita harusnya bertanggung jawab dengan lingkungan kita. Jangan sungkan, jangan segan untuk menegur orang yang buang sampah sembarangan. Dan kita pun aktif. Kalau ada sampah sembarangan, kita coba untuk pungut, kita bagikan. Kalau bisa minimalis, kita menggunakan plastik. Menggunakan AC. Menggunakan kendaraan-kendaraan yang sifatnya personal untuk urusan yang bisa massal. Maka kebijakan pemerintah harusnya sampai ke sana. Orang Kristen harus memikirkan itu. Jarang sekali di gereja mengkhotbahkan tentang pandangan Kristen berkaitan dengan lingkungan global. Ini pertanyaan yang bagus, pertanyaan reflektif yang baik sekali. Berikutnya, terdapat 3 kelompok orang yang punya pandangan berbeda mengenai keberadaan Allah. Jelaskan bagaimana 3 kelompok itu memandang keberadaan Allah. Ya, ada pandangan ateis, antiteis, dan ini berkaitan saya tidak percaya ada Allah. Saya tidak percaya ada Allah. Padahal karena dia menjelaskan pengertian Allah dalam pengertian dogmatika agama. Tapi ketidakpercayaan dia akan tidak adanya Allah tidak meniadakan dia tidak mempercaya ada sesuatu yang dia percayai, termasuk pada dirinya sendiri. Jadi menggeser posisi bahwa Allah yang diyakini oleh agama dan kepercayaan-kepercayaan lain dia tidak terima. Tetapi dia hanya terima keberadaan itu semuanya ada pada keberadaan itu, dan dia hanya terima bahwa semua itu ada sebagaimana adanya. Berarti dia materialistik, termasuk juga dia adalah spiritism. Jadi orang-orang ateis lebih cenderung kepada ketidakmampuan memahami keberadaan agama-agama sebagai sebuah respon terhadap keberadaan alam semesta. Dan orang antiteis lebih suka menggunakan istilahnya sendiri untuk mempercayai sesuatu di luar yang dipercaya agama-agama. Itu bagian pertama. Kelompok kedua adalah kelompok yang miskonsep. Oh, Allah di sana saja. Allah di sini saja. Transenden saja atau imanen saja. Atau Allah yang punya pengertiannya terkurung dalam lokal saja. Misalnya Jubata, Dibata, Tete Manis, Lolangi itu hanya untuk kelompok-kelompok komunitas agama tertentu, suku tertentu. Tete Manis untuk orang wilayah Maluku misalnya. Lolangi untuk Nias. Debata, Jibata itu untuk orang Batak misalnya atau orang Kalimantan. Atau yang Widi untuk daerah Jawa dan sebagainya. Jadi mengenal Allah yang limited understanding, limited
demografi, limited wilayah arealnya. Ini miskonsep tentang Allah, limited, yang hanya pada tempatnya. Berikutnya, miskonsepnya adalah Allah yang tidak dijelaskan secara person, tapi dijelaskan secara imperson. Atman, Brahman, Rita, hukum yang mengatur semuanya. Jadi adalah jiwa alam semesta. Ini juga bisa dijelaskan dari pemikiran Hegel, bahwa namanya the Holy God, Allah yang menyeluruh, jiwa Allah. Jadi bukan person tapi imperson. Tidak bisa diajak komunikasi, pokoknya percaya. Ini mengarah kepada agnosticism. Gue nggak mau percaya kepada agama atau kepercayaan si A, si B, si C, D. Enggak, gue percaya ada Tuhan. Tuhan yang imperson, yang nggak perlu diajak ngobrol, yang nggak perlu disembah dan sebagainya. Dia ada. Itu imperson. Itu miskonsep. Miskonsep berikutnya adalah Allah yang dipercaya, tetapi Allahnya bisa banyak bentuknya. Ini yang namanya panteisme. Jadi Allah yang disembah bisa di bukit, bisa di gunung, bisa dibuat sendiri. Yang pasti ada kekuatan, kekuasaan pada dirinya. Itu miskonsep berikutnya. Miskonsep berikutnya dari panteisme adalah panenteisme. Panenteisme adalah Allah yang menunjukkan kemahaannya, kehadirannya dengan segala sesuatu itu ada ilahnya. Entah komputer ini, handphone ini, rambut saya jatuh, atau kuku saya gunting, itu ada jiwa. Nyatu menjadi satu bagian. Itu imperson, miskonsep tentang Allah. Nah, itu bagian-bagian tentang miskonsep, bagian kedua. Yang ketiga adalah keyakinan keagamaan lain yang mengaku adalah datangnya dari Tuhan, tetapi dogmatikanya bukan dibangun secara rasional. Misalnya, triteisme mengaku ada 3 Allah, 3 dewa, 3 keyakinan terhadap sumber. Atau monoteisme yang mengaku Allah itu cuma tunggal, tidak pernah berinteraksi, berkomunikasi, dan hadir dalam sejarah. Yang berikutnya adalah konsep bahwa memang pengakuan agama-agama ini selalu merujuk kepada firman. Firman yang bukan datang dari Allah, tapi dari yang disembahnya yang lain. Nah, ini adalah 3 konsep yang beredar sampai sekarang di seluruh dunia. Bagaimana dengan agama, dengan kekristenan? Alkitab sudah menyatakan Allah adalah Allah yang menyatakan diri melalui karyanya, melalui firman-Nya, melalui anaknya. Pengenalan akan Allah yang demikian menjadikan kita mengerti tentang siapa Allah yang sejati dan bagaimana sikap kita terhadapnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara pandang manusia terhadap Allah berdasarkan elemen-elemen wawasan dunia? Ya, ada 5 elemen ya kan? Metafisika, epistemologi, kemudian aksiologi, kemudian teologi dan antropologi. Kalau pengenalan akan Allah melalui itu berarti Allah itu ada, Allah itu benar, Allah itu baik, Allah dapat dipikirkan, Allah dapat dimengerti oleh manusia. Jadi 5, metafisika Allah itu ada, epistemologi Allah itu benar melalui apa yang dinyatakan pengetahuan yang benar. Aksiologi Allah itu baik melalui apa yang disebutnya sebagai moralitas Allah. Allah itu bersifat transenden imanen. Dari sisi pemikiran teologi bersifat rohani, kita bisa melihat dari pemikiran teologinya. Allah itu adalah yang menunjukkan kemanusiaannya melalui inkarnasi. Berikutnya, bagaimana cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia? Caranya awal-awalnya bisa melalui penglihatan, bisa melalui mimpi, bisa langsung berbicara kepada Adam, tetapi juga Allah bisa menyatakan melalui firman-Nya yang ditulis, dan yang terakhir adalah melalui inkarnasi. Apa arti dari Tuhan tidak pernah berubah? Ini sudah saya jelaskan. Bagaimana pemahaman tentang Allah dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang Kristen? Ya, kita maunya begitu. Tuhan mengubah kita, bukan kita yang mengubah Tuhan. Caranya pertama adalah lahir baru dulu. Jadi ada orang yang mengaku beragama Kristen, tapi dia belum lahir baru. Jadi cara pertama adalah Anda dan saya benarkah sudah lahir baru, born again dari pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, saya dan kita semua harus betul-betul membaca, mempelajari, menghidupi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun sampai kematian tiba. Yang ketiga, kita masing-masing diberikan kapasitas akal budi, relasi, dan juga tubuh. Maka wajiblah bagi orang Kristen untuk belajar berbagai ilmu pengetahuan dan bekerja keras. Jadi orang Kristen kalau tidak pernah belajar ilmu pengetahuan yang lain, hanya baca Alkitab saja, maka dia bukan orang Kristen yang sudah lahir baru. Orang Kristen yang lahir baru harus belajar banyak ilmu pengetahuan yang lain dan menggunakannya untuk kebaikan bersama.
Yang malas-malas berarti dia bukan orang Kristen. Dia ngaku Kristen tapi pemalas. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang sudah diberikan Tuhan melalui pekerjaan dan aktivitas kita, kita jadikan itu sarana untuk Tuhan bekerja memberkati orang lain. Apapun itu, entah pengetahuan kita, entah pengalaman kita, entah uang kita, entah apapun produknya, kita mesti menjadikan itu sarana Tuhan bekerja untuk memberkati orang lain. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk memberikan dampak dan pengaruh yang baik kepada orang lain sehingga mereka dapat melakukan apa yang dinyatakan, melakukan yang sama tanpa dengan mudah terpengaruh ataupun dipengaruhi oleh lingkungan dan orang-orang jahat ataupun orang berdosa. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan pikul salib, ya, sangkal diri, ikut Tuhan. Itu yang kita lakukan. Pikul salib, sangkal diri, ikut Tuhan. Tiap hari harus kerja, belajar, bagi berkat, doakan orang lain, doakan tetanggamu, doakan pemerintah di mana engkau berada sebagai sebuah warga negara, doakan keluargamu, doakan papa mamamu, doakan adik kakakmu, doakan dosenmu, doakan temanmu, ajak mereka beribadah, bagikan berkat, aktif, tidak menunggu, dan sebagainya. Sehingga lambat laun pengaruh kita terlihat jelas. Kalau malas mengerjakan itu, kita yang digerus oleh zaman dan kita yang dipengaruhi oleh orang jahat. Pertanyaan berikutnya, mengapa Allah secara khusus memilih Nuh diselamatkan? Itu anugerah Tuhan, ketetapan Tuhan, dan memang Tuhan yang mengetahui itu semua sebelum segala sesuatu terjadi. Kita juga heran mengapa Tuhan memilih saya dan memilih Anda. Kalau ditanya nanti kalau kita di langit dan bumi yang baru, kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, pertanyaan saya yang pertama adalah, Tuhan, why you chosen me? Why? Kenapa Tuhan pilih saya? Bukankah banyak orang baik, orang lebih cerdas, orang lebih pintar, orang yang lebih hebat dari saya? Kenapa Tuhan pilih saya? Tuhan cuma jawab, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Nggak lebih, nggak kurang. Jadi apa respon kita? Terima kasih Tuhan. Saya buruk rupa, saya buruk perilaku, saya tidak layak, saya orang jahat, saya orang berdosa, saya benar-benar pantasnya dihukum, tapi Engkau membawa saya, memanggil saya, dan menebus saya. Itu karena apa? Karena Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Bukan ada dari diri saya. Nah, bagaimana dengan Anda? Percayakah akan itu? Apa dampak bagi manusia yang menyalahgunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah? Ya dihukum Tuhan lah. Dan Tuhan menggerakkan pemerintah untuk menghukum orang jahat itu. Kalau Anda berbuat jahat, masa nggak dihukum? Itu tidak adil. Tapi kalau Anda berbuat baik, pasti diberi apresiasi. Kalaupun tidak diberi apresiasi oleh manusia, kita percaya Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Nggak usah nuntut orang memberi sesuatu yang baik kepada kita. Tuntut diri untuk membuat orang lain baik. Saya ulangi ya, prinsip ini penting. Jangan tuntut orang lain itu untuk bisa berlaku baik samamu. Tapi tuntut dirimu untuk bisa membuat baik kepada orang lain. Itu prinsip kekristenan. Harusnya begini dong, harusnya itu begini. No, orang Kristen, saya mau buat apa supaya orang itu baik? Walaupun orang itu berlaku jahat sama saya. Walaupun orang itu jutek sama saya. Walaupun orang itu nggak peduli dengan saya. Saya buat apa supaya mereka menikmati kebaikan Tuhan? Itu tuntutan orang Kristen. Itu karakter orang Kristen. Bagaimana menyatakan kebenaran Allah berdasarkan argumen ontologis? Ya tentu kita bisa menemukannya di dalam konsep-konsep, pengertian-pengertian yang tidak mudah untuk dipahami kecuali Anda dan saya memiliki kedekatan dengan firman. Kalau tidak, ya paling tidak Anda dan saya hanya bisa menghafal saja. Sebutkan bagaimana keterhubungan konsep CFRC dalam rencana keselamatan, serta bagaimana konsep-konsep tersebut dipengaruhi ya. Creation, Fall, Redemption, Consummation, bagaimana itu bisa terjadi? Yang pasti saya orang berdosa, saya membutuhkan keselamatan, dan saya percaya anugerah Tuhan cukup bagiku, dan anugerah Tuhan itu tidak bisa ditolak. Saya terima kasih kepada Tuhan karena memperbarui saya. Saya diciptakan Tuhan di rahim ibu saya orang berdosa, saya diselamatkan, dan saya menikmati kehidupan di dalam Tuhan. Apa pengaruh yang terjadi kepada manusia dalam hal total depravity? Ya rusak total, tidak mampu total. Segala yang dibuat baik dari manusia itu terbatas hanya pada menahan dosa. Itu pun terjadi karena anugerah umum yang Tuhan berikan berdasarkan pada apa yang Tuhan sediakan. Jadi perbuatan baik manusia di tengah keberdosaan manusia itu semua karena anugerah Tuhan. Anugerah umum namanya. Tapi tidak menebus manusia dari hukuman berdosanya. Hanya di dalam anugerah Tuhan kita bisa menerima keselamatan.
Apa pengaruh atribut Allah baik yang bisa dikomunikasikan atau tidak bisa dikomunikasikan terhadap wawasan dunia personal mahasiswa? Ya, kita sebagai mahasiswa diberikan kapasitas untuk berpikir, berelasi, bermoral, memiliki kedaulatan di dalam otonomi ilmu masing-masing. Hargai itu, gali temukan potensimu, kembangkan, jadi berkat bagi orang lain, dan ketahui kalaupun kurang minta Tuhan yang mencukupkan. Kalaupun kita sadar bahwa kita tidak mampu untuk semuanya, kiranya Tuhan yang tidak berubah memberikan berkat kepada kita secara intelektual. Jadi sebagai manusia dan sebagai mahasiswa, kita bisa meminta kepada Tuhan, apalagi kita orang Kristen, mintalah. Karena sampai sekarang kamu tidak pernah minta apapun, kata Tuhan Yesus. Mintalah, maka kamu akan diberi. Ketuklah, maka pintu akan dibuka. Carilah, maka kamu akan temukan. 3 kata ini harus kita terapkan dalam pembelajaran, di dalam mata kuliah apapun, di setiap program studi yang mana Anda menjadi sarjananya nanti. Minta, cari, ketuk. Jangan menunggu. Jangan nunggu. Nunggu itu salah satu dampaknya adalah kemalasan. Bagaimana Allah menunjukkan kasihnya dalam proses penciptaan? Ini yang terakhir, pertanyaan terakhir. Dalam proses penciptaan tentunya kita tahu Allah memelihara kita sampai kita besar di sini. Sampai papa mama menghadirkan kita. Itu kan karya Tuhan. Sampai papa mama bekerja keras banting tulang, sampai susah-susah payah, sampai Anda dan saya dibesarkan bisa mengatakan ini dan itu pada papa mama, bisa berelasi, itu karena kasih Tuhan. Bukan karena kuat kuasa kita. Karena belas kasihan Tuhan melalui papa mama. Dan papa mama kita harus kita hormati, respect terhadap orang tua. Respect terhadap guru-gurumu, waktu TK, waktu SD, SMP, SMA, respect terhadap dosen-dosenmu. Salah satu respectnya adalah ketika dijelaskan segala sesuatunya, Anda tidak main handphone, tidak game-gamean. Nah, kalau Anda tidak melakukan itu, sampai kapanpun tidak akan bisa mengalami suatu perubahan. Hidupmu hanya bergantung pada dirimu sendiri. Habis lenyap, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan papa mama, jangan salahkan orang-orang di sekitarmu kalau kamu terpuruk. Salahkan dirimu sendiri kalau kamu tidak taat. Tidak menghargai orang lain, tidak menghargai Tuhan. Jadi banyak orang kalau udah terpuruk baru salahkan Tuhan. Tuhan kenapa begini? Papa kenapa begini? Padahal dia selama ini tidak menghargai apa yang Tuhan berikan. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang tidak diselamatkan dan ada orang yang diselamatkan? Pertanyaan itu muncul karena kita sebagai manusia melihat keberadaan. Tetapi kalau lihat dari Tuhan, sebelum segala sesuatu Tuhan sudah menetapkan ada ciptaan yang diselamatkan dan ada ciptaan yang tidak diselamatkan. Itu ketetapan yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Jadi dalam kekekalan itu memang Tuhan dari semua manusia mungkin sekarang total dari mulai Adam sampai dengan sekarang bisa jadi totalnya sekitar 10 miliar. Karena sekarang udah 8 miliar lebih. Bisa jadi, mungkin kurang, tapi kurang lebih 10 miliar. Kalau besok misalnya adalah akhir zaman, Tuhan datang kembali. Maka dari 10 miliar orang, itu sebagian tidak diselamatkan tapi diciptakan Tuhan. Karena itu kehendak Tuhan. Nggak bisa jawaban lain. Contoh, kenapa Habel diterima persembahannya, Kain tidak? Kenapa Yudas Iskariot tidak diterima walaupun dipilih Tuhan sebagai murid? Itu kehendak dia. Itu nggak bisa kita samakan dengan keberadaan kita di dalam keputusan kita. Harusnya semuanya dong diselamatkan. Kalau begitu nggak perlu Kristus. Kenapa? Karena semua diselamatkan, nggak perlu ada penebusan. Kalau nggak ada penembusan, maka nggak perlu ada keselamatan. Maka semua akan aman saja. Maka konsep nihilisme terjadi. Bahwa semuanya akan habis lenyap. Itu pertama. Dampak dari tidak perlunya penebusan. Kedua, dampak dari tidak perlunya penebusan adalah semua diselamatkan, termasuk setan. Tapi setan tidak pernah mendapat pengampunan. Yang ketiga, aktualnya. Kalau semua diselamatkan, yang beragama apapun, berarti penjahat yang mungkin saja membunuh kakek nenek moyang saya, kita sama-sama nanti di surga kok. Nggak apa-apa kamu membunuh. Nggak ada moralitas. Jadi problemnya bukan pada kita maunya, tapi pada Tuhan maunya bagaimana. Nah, ini memang menjadi kesulitan besar karena kita dipengaruhi oleh rasa kasihan yang sebenarnya rasa kasihan yang tidak adil. Kenapa saya katakan rasa kasihan yang tidak adil? Kalau kita mau fair tentang penebusan itu harus untuk semua, mengapa perlu belajar apapun? Mengapa perlu untuk kita protes kalau ada orang memukul kita dan membuli kita? Kenapa perlu undang-undang pelecehan seksual itu dilakukan? Toh nanti jadi sama-sama ke surga.
Mengapa kita perlu menerima atau menolak ada orang yang menikah 10 kali? Ada orang yang membunuh karena agamanya. Lalu kita mengatakan, tidak apa-apa, tuh nanti di surga. Problemnya di moralitas manusianya. Jadi, memang sulit memahami ketetapan Allah yang mengatakan bahwa dari semua yang diciptakan Tuhan, ada sebagian yang binasa. Itu memang tidak mudah. Itu makanya yang disebut dengan incommunicable attribute. Allah yang tidak berubah pada ketetapannya. Kita memikirkannya. Kasihan dong orang yang beragama, orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tapi saya mau katakan bahwa yang ngaku beragama Kristen pun belum tentu adalah orang pilihan. Yang mengaku beragama Kristen pun belum tentu orang yang pilihan. Tuhan, aku ngusir setan dalam namamu loh. Tuhan, aku mengadakan pujian demi namamu loh. Tuhan, aku mengadakan nubuat demi namamu loh. Tuhan bilang apa? Aku nggak kenal engkau, hai pembuat kejahatan. Bahkan ahli Taurat yang begitu hebatnya baca Alkitab, dialog, argumen, debat sekaligus, Tuhan mengatakan, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, karena kamu menutup pintu-pintu ke surga. Celaka dalam bahasa Indonesianya sebenarnya itu jauh lebih soft ya. Bahasa aslinya cuma terkutuklah kamu ahli Taurat. Kalau begitu, kenapa ahli Taurat nggak diselamatkan? Jadi kita melihat, dari saya mau sampaikan hal-hal fakta ini, bahwa Tuhan itu adil. Tapi kenapa orang ini kok nggak bertobat? Karena Tuhan memang tidak memberikan hati untuk bertobat. Why? Tuhan telah menetapkan.